Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Said, mahasiswa PJ PAUD angkatan 2021 dengan NIM 2102269. Pada video ini saya akan melakukan eksperimen sederhana menggunakan bahan-bahan yang saya sudah sediakan ini. Adapun tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan sains untuk anak usia dini. Dengan dosen pengampunya itu adalah Ibu Deni Wijayati MPD. Nah, sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu dulu mengenai eksperimen yang bakal kita lakukan. Jadi, eksperimen ini kita bakal membuat eh, salju buatan atau tiruan salju. Jadi eh, salju itu apa sih sebenarnya? Saya juga belum pernah lihat salju sih sebenarnya. Jadi itu salju itu semacam bongkahan es yang halus gitu ya, yang turun ketika musim dingin. Nah, kalau mau lihat salju itu nggak bisa di Indonesia, soalnya negara kita itu iklimnya tropis, jadi tidak memungkinkan untuk turun salju. Kalaupun mau lihat salju itu ada di Papua, itu ada di gunung paling tinggi, ada di puncaknya. Dan gak mungkin kayaknya kita ke sana jauh-jauh cuma buat lihat salju naik gunung sampai puncaknya. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena di sini kita bakal bikin sendiri saljunya. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu dulu bahan-bahan yang kita perlukan atau alat-alat untuk digunakan saat membuat salju tiruan ini. Nah, yang pertama itu kita butuh yang namanya itu soda kue. Nah, ini kalau teman-teman cari itu gampang, bisa di warung, di supermarket, atau punya ibu gitu ya, punya ibu yang suka bikin kue itu bisa minta sedikit gitu soda kuenya buat eksperimen bikin salju. Lalu yang kedua ini ada yang namanya sabun. Nah, sabun ini ya, sabun cair. Kalau di sini saya bakal menggunakan sabun cuci tangan. Jadi kalau mau pakai sabun lain boleh, tapi jangan yang batangan, tapi sabunnya sabun cair. Mau jenis apapun, mau merek apapun, yang penting sabun cair ya. Lalu yang ketiga ini ada namanya itu bukan namanya, ini mah air ya, cuma air biasa, cuma air biasa. Terus ada wadahnya juga, teman-teman bisa cari ini di rumah. Mau pakai apapun boleh, mau pakai barang bekas botol yang bekas itu yang dipotong setengahnya itu boleh banget. Atau mau pakai wadah apapun juga boleh, yang penting wadahnya diisi oleh air. Lalu ada lagi kita butuh yang namanya sendok. Sendok ini kan kalau makan kita perlu sendok ya, tapi kalau di eksperimen ini kita juga butuh namanya sendok. Lalu di sini ada plastising. Plastising itu kayak mainan anak-anak gitu ya. Bisa dicari gitu di abang-abang gerobak. Murah ini, murah meriah ini. Paling cuma 5.000 lah udah ini. Udah bisa dapat banyak kayak gini ya. Lalu kita butuh yang namanya nih, kalau ini itu namanya asam sitrat. Kalau ini namanya asam sitrat ya. Nah, atau citric acid. Biasanya ini eh, buat kalau mau bersihin kerak-kerak kotoran di kamar mandi. Ya, kalau bisa pakai ini. Nah, ini bisa dibeli di warung-warung ya. Harganya juga murah, paling sekitar 3.000 aja satu ini itu udah banyak nih 3.000. Lalu yang selanjutnya itu bahannya nih ada tepung aci atau tepung tapioka nih. Ini kalau kita ketemu abang cilok ini biasanya pakai tepung kayak gini ya, tepung aci atau tepung tapioka. Ini juga bisa didapatkan di warung-warung murah harganya. Lalu ada kita bakal butuh yang namanya spidol nih, bisa kita temuin nih biasanya di tukang fotokopian ini dijual bisa paling 5.000-an. Nah, kalau ini namanya nih, ini nggak ada yang tahu nih apa, nggak kelihatan. Nah, ini apa nih namanya? Ini namanya itu pipet. Biasanya ini kita temuin kalau di laboratorium. Tapi kalau misalkan nggak punya ini, ya nggak apa-apa, kita pakai ini aja, pakai sendok. Kita sediain
2 sendok kalau misalkan nggak punya pipet gitu ya. Jadi ini boleh pakai ini ataupun kalau memang tidak ada bisa pakai sendok. Nah ini biasanya dijual di eh, toko-toko kimia. Ini biasanya yang toko-toko yang menyediakan alat-alat laboratorium ini biasanya yang jual begini. Harganya itu paling cuma 4.000 ya. Saya beli itu 4.000 kalau nggak salah. Oke, lalu kita juga bakal butuh nih. Ini wadah ya bolehlah apa aja, mau pakai apa aja. Yang penting wadahnya kayak gini ya, yang agak lebaran, ada ruangnya di sini. Kalau mau pakai yang lain gimana ya boleh, silakan. Yang penting ada ruangannya gini ya, wadahnya itu agak lebaran dan juga di pinggirnya ini bisa agak tinggian supaya nanti bahan-bahannya nggak tumpah, nggak gampang tumpah gitu ya. Oke, kita mulai aja kali ya supaya tidak makan waktu banyak. Nah, sebelum kita mulai nih kayaknya kita turunin dulu. Kita turunin dulu ya semuanya, turunin supaya mejanya bisa dipakai. Kalau diturunin bisa dipakai mejanya ya. Bentar ya, kita turunin dulu semuanya. Pinggir-pinggirin dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak punya meja ya nggak apa-apa. Bisa di lantai juga boleh. Yang penting nanti kalau sudah selesai harus dibersihkan. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Cara yang pertama itu kita nih sediakan wadahnya yang tadi wadahnya ya. Lalu kita butuh yang namanya nih tepung tapioka atau tepung aci. Nanti teman-teman bisa buka dulu ya. Nah, bisa nuangin tepung acinya ke wadah ini. Tapi harus ada takarannya. Kalau di sini teman-teman bisa takarinnya berapa aja, bisa 5 sendok makan, 3 boleh, tapi jadi dikit banget, jangan 1 sendok aja mau makan atau mau bikin apa gitu kalau 1 sendok. Tapi ini buat eksperimen aja ya dipakainya. Kalau buat kue itu beda lagi atau buat kilo itu beda lagi takarannya. Jadi kalau di sini saya bakal butuh 5 sendok makan tepung aci. Kita tuangin ya, bismillah. Satu, satu, dua, dua sendok makan ya. Lalu tiga, nah tiga, dua lagi. Takarannya sendok makan aja ya dipakai, yang sendok teh itu mau bikin teh bukan gitu. Sing berapa tadi ini? Tiga ya. Oh berarti ini 4 ya. Empat, empat. Nah kalau yang ini terakhir 5. Kayaknya kurang ya kalau 5 ini. Mungkin kalau teman-teman mau nambahin boleh, boleh nambah boleh. Boleh tambah 1 sendok lagi jadi 6 boleh. Boleh ini 6 tuh. Oh biar banyak ya. Oke udah nih. Udah ya. Sendok aja. Atau saya salah hitung mungkin, mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya saya hitung tadi. Tadi saya lupa hitung. Kira-kira tadi berapa ya. Nah selanjutnya itu kita pakai soda kue. Jadi soda kuenya ini takarannya itu harus sama kayak tadi, takaran tepung acinya, tepung tapiokanya. Kalau misalkan tadi 5 sendok, nah berarti soda kuenya juga harus 5 sendok. Jangan semuanya diblok, itu gak boleh ya, harus ditakar dulu. Jadi jumlah ini soda kuenya sama tepung acinya itu harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda nanti nggak berhasil. Walaupun misalnya tepung acinya 5 tapi ininya cuma 2, wah itu nggak bisa. Oke kita coba ya, berarti 5 atau 6 lah ya kayak tadi. Ini pelan-pelan aja, santai, biar nggak tumpah banyak. Kira-kira sendok makan ya kayak tadi. Sendok makan nih kayak gini ya. Satu, ini satu nih.
Ingetin ya, satu, ini satu, ini dua, dua, aduh, pas sedikit. Tiga sendok. Udah tiga ini ya. Belum, woi pelan-pelan. Tiga. Nah ini empat ini. Wah saya lupa lagi kayaknya. Pokoknya lima lah. Ini udah kelima sekali. Udah lima nih. Wah tambah sedikit apa ya? Lima sendok ya. Tadi kan tiga lima sendok. Jadi 5 sendok soda kue, 5 sendok tepung aci. Lalu kita aduk sampai rata ya. Kita aduk semuanya sampai rata. Ya, di sini tuh saljunya udah putih, tapi belum berbentuk salju nih, masih halus. Oke, untuk selanjutnya kita bakal campur dengan sabun cair. Kenapa kita pakai sabun cair? Karena kalau pakai sabun batangan nggak bisa dicampur. Masa harus diparut dulu? Kan nggak boleh. Nanti dimarahin mama kalau pakai itu. Nah, takarannya itu karena di sini saljunya ada banyak ya, bubuk saljunya banyak, berarti mungkin sekitar 3 sendok aja, 3 sendok makan. Nah, pelan-pelan ya saat dicampurnya. Nih, satu, satu nih, satu, sabun. Oke, lalu yang kedua, dua. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita campur tepung aci yang sudah dicampur sama soda kue ini dicampur lagi sama sabun, sabun cair, jangan sabun batangan. Soalnya nggak bisa dicampur mereka ini. Kalau sudah nanti dicampur, diaduk-aduk sampai rata. Nah setelah itu, setelah semuanya dicampur, kita campur lagi pakai pakai air. Tapi jangan langsung dikasih airnya banyak-banyak, sedikit-sedikit supaya tidak kental. Karena ini kan kita mau buat ini ya, terus, mau buat manusia salju. Kalau misalkan dia jadi cair, itu jadi bukan salju lagi, dia jadi bubur, malah jadi bubur tepung sama soda, yang nggak bisa dimakan. Aduh. Nah, karena tadi kita sudah sediakan air, kita tuangin sedikit-sedikit saja, jangan langsung banyak. Mungkin sudah cukup ya, sudah digabung semuanya dan bisa dilihat sudah, mungkin karena ada cahaya gitu ya, tapi bisa dilihat ya sudah berbentuk, sudah berbentuk seperti kerikil, kerikil kecil tapi bentuknya putih.
dan bisa dihancurkan seperti salju. Oke, nah sekarang waktunya kita buat manusia saljunya. Tadi kan sudah dibuat nih bahannya. Karena manusia salju itu bentuknya lingkar, bentuknya bulat, bulat-bulatan yang ditumpuk jadi satu, jadi berdiri. Jadi kita buatnya seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, kalau sudah seperti ini, kita bakal mencampurkan asam sitrat dilarutkan ke dalam air. Nah, jadi asam sitrat ini bakal kita larutkan, kita campur dengan air, lalu kita aduk-aduk sampai halus, sampai asam sitrat ini benar-benar tercampur dengan air. Nah, ini air sisa tadi masih ada isinya, kita gunakan saja, kita manfaatkan. Kita turunin dulu isinya, baru kita campur. Usahakan jangan sampai bahan-bahannya tadi, bahan-bahan yang kita sudah buat tercampur dengan larutan asam citra, karena itu eksperimennya ada di situ. Nanti saya tidak kasih tahu. Nah, kita campurkan ya. Oke, mungkin dirasa sudah cukup. Kita pindahin dulu ini asam citratnya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tadi manusia salju yang kita buat kita hias, kita kasih mata, kita kasih topi. Topinya itu bisa dibuat dari ini, plastisin yang udah tadi disiapkan di awal, dibentuk lalu menjadi topi seperti ini. Tada, ini bisa dibuat sendiri ya. Nah, jadi topinya ini kita tancapkan di sini, kita tancapkan di kepalanya. Lalu tidak lupa kita kasih hidung. Hidungnya juga dibuat dari plastisin. Kita kasih hidung. Hidungnya itu ada di tengah ya. Jangan di bawahnya, itu bukannya di namanya. Pokoknya di tengah. Seperti ini. Dadah. Oh, tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Kalau sudah, biar makin bagus lagi, kita kasih mata. Kita kasih mata dulu ya. Kita kasih mata. Matanya nggak usah besar-besar, cukup titik saja. Lalu untuk mulutnya, wah ini agak susah, mungkin kita copot dulu ya supaya gampang kasihnya. Nah, untuk mulutnya ini cukup di kita titik-titik saja, titik-titik, lalu kita bentuk polanya seperti mulut. Mulut itu kan smile,
mulutnya bentuknya smile, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sisa-sisa dari salju yang kita buat, yang sisa, aduh jatuh, maaf, sorry ya, mungkin karena keberatan kopinya. Salju-salju yang tadi sisanya bisa kita kumpulkan di tengah, di manusia salju yang kita buat. Oke, kita pasang lagi ya. Tadi sempat jatuh. Kita terlihat. Oke, kita masuk ke inti dari eksperimen ini. Oke, jadi eksperimen itu bakal kita coba mencampurkan larutan asam sitrat sedikit-sedikit ke saljunya ini, ke bahan salju yang sudah kita buat dari tepung tapioka, soda kue, lalu kita campur sabun cair, kita campur lagi dengan air, digabung jadi satu, lalu kita bentuk jadi manusia salju. Mungkin bisa didekatkan lagi ya sebentar. Lalu kita campurkan larutan asam sitrat yang sudah dilarutkan tadi. Kita coba ya. Untuk percobaan pertama kita buat di salju pinggirnya dulu. Jadi, kenapa bisa seperti ini? Karena kandungan dari soda kue itu ada yang namanya natrium karbonat. Nah, natrium karbonat ini apabila dicampurkan atau bertemu dengan asam, maka dia akan menghasilkan sebuah gas. Gas inilah yang membuat kenapa salju kita bisa seperti ini, bisa muncul. Kenapa ada busa-busanya itu karena dari kita sudah mencampurkannya dengan sabun. Jadi gas tersebut terperangkap di dalam sabun-sabun ini. Keren bukan? Keren dong. Soalnya berhasil. Bahkan kalau kita campur di sisa-sisa salju-saljunya yang di pinggir-pinggir ini sudah bereaksi banget ya. Untuk teman-teman yang ingin membuat salju buatan seperti ini bisa melakukannya di rumah. Namun dengan pendampingan dari orang tua atau orang dewasa, karena semua bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi yang kita gunakan di dalam eksperimen ini tidak boleh dikonsumsi secara langsung karena bisa berbahaya bagi tubuh. Oke, demikian. Keren bukan? Keren dong. Ada topinya, ada hidungnya. Jadi di sini juga kita bakal mengenalkan bahwa sains itu bisa diajarkan ke anak-anak dengan sesuatu yang menyenangkan seperti ini. Jadi sains itu tidak sekedar sesuatu yang tentang hitung-hitungan atau mungkin rumus, itu tidak akan bisa kita ajarkan ke anak-anak, apalagi anak usia dini, karena mereka tidak mengerti hal tersebut. Dan cara yang paling benar untuk memberi
pengajaran tentang pendidikan sains kepada anak usia dini adalah dengan eksperimen seperti ini, dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan melibatkan seluruh aspek perkembangan yang ada pada anak. Seperti tadi ketika kita melakukan membentuk salju ini dari gumpalan-gumpalan bahan-bahan yang sudah disatukan, itu sudah melatih motoriknya saja. Bahkan itu sudah melatih aspek motoriknya. Jadi benar-benar cukup ampuh atau efektif untuk mengajarkan sains pada anak-anak dengan cara yang menyenangkan seperti ini. Oke, mungkin segitu saja ya dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila di dalam video ini atau pembuatan eksperimen ini terdapat banyak kekurangannya karena saya juga masih belajar. Mungkin untuk teman-teman yang ingin membuat eksperimen seperti ini bisa dilakukan di rumah, namun dengan dampingan dari orang dewasa atau orang tua. Karena apabila bahan-bahan seperti ini dengan sengaja masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh itu bisa cukup berbahaya dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang mematikan gitu. Apalagi untuk anak usia dini yang dimana mereka itu tidak tahu apa-apa, ini tidak tahu nih apa gitu. Bahan-bahannya saja belum mengenal apa itu soda kue, tepung tapioka, apa itu asam sitrat, apa itu sabun dan sebagainya. Oke, mungkin untuk menutup eksperimen ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila seperti yang saya sudah sebutkan, saya juga masih belajar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di eksperimen berikutnya. Dadah, bye-bye.